Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan. Dan pada chapter sebelumnya ada satu poin yang menarik daripada Vegapunk, yaitu soal kepalanya. Dan tepat sekali, di usia 43 tahunnya, kepala Vegapunk itu memiliki bentuk lonjong, memanjang, dan berambut. Bahkan menurut Dragon, itu jauh lebih besar dibandingkan terakhir kali ia bertemu. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini adalah, di usia tuanya Vegapunk sekitar umur 65 tahun jika dihitung, itu bentuk kepalanya udah rata, sehingga memunculkan suatu pertanyaan yang dibarengi dengan suatu pradugaan kalau atau bahwasannya otak daripada Vegapunk itu ya telah disumbangsikan ke proyek Pang-Pang atau cloningan atau semacamnya itu. Dan anggap saja kalau itu benar, karena mungkin saja Oda Sensei bereferensi daripada kisah Albert Einstein yang otaknya juga punya di otak-atik demi suatu penelitian. Dan jika itu benar, ini akan menjadi suatu hal yang sangat masuk di akal tentunya kenapa Pang-Pang cloningan Vegapunk itu memiliki kepribadiannya masing-masing dan juga pergerakan masing-masing, karena mereka dilengkapi otak yang berfungsi dengan baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan manusia pada umumnya. Tetapi sebenarnya yang jadi menarik lainnya itu tidak hanya kepalanya saja, iya, lidahnya, kemudian kakinya, lehernya, dan bahkan selangkangannya itu ya, itu benar-benar sangat aneh bentuknya dan cukup anomali dibandingkan daripada bentuk manusia pada umumnya. Nah, disinilah yang tiba-tiba saya pikirkan, bagaimana jika ternyata suku-suku yang ada di One Piece seperti suku lengan panjang, kemudian suku kaki panjang, suku lidah panjang, dan juga suku leher panjang berasal daripada suku Ming yang hidup di bulan. Dan sebagai catatan ya, di bulan, di cover story Enel, dan ini canon ya, yang bakal masuk ke timeline cerita One Piece itu sendiri. Artinya ya resmilah atau masuk atau dibuat oleh Oda Sensei. Nah, pada cover ini di bulan itu ya terdapat hal yang disebut sebagai Space Pirate atau bajak laut luar angkasa. Yang mana jika dilihat-lihat mereka itu adalah suku Ming, di mana berbentuk hewan dan mampu melancarkan suatu serangan listrik yang sama seperti suku Ming yang ada di Zou. Dan dahulu kita juga sudah membuat suatu teori kalau peradaban suku Ming yang ada di Zou itu mula-mula atau bermula daripada suku yang ada di bulan. Dan kemudian ya kita kembali lagi ke cover story ini, dan Mimin ingatkan sekali lagi kalau ini canon. Dan kita bisa melihat ya di cover ini itu ada manusia juga atau makhluk yang memiliki ciri khas tidak seperti hewan. Dan mungkin saja dirinya atau sosok ini merupakan salah satu kerabat daripada 3 atau 4 suku kuno di bulan, yaitu Birka, Sandia, Skype, dan juga Lunaria. Namun atau tetapi ciri fisiknya cukup berbeda. Bahkan jika kita perhatikan ya, itu terlihat mirip atau sama dengan suku Ming di sebelahnya, yaitu tidak ada leher di sana dan lain sebagainya. Dan di sini dia pradugaannya muncul. Bagaimana jika Mimin mengatakan kalau manusia yang memiliki bentuk yang aneh itu mengalami distorsi gen daripada suku Ming. Dan tepat sekali ya, pada chapter ini juga Vegapunk ada mengatakan kata distorsi pada ruang dan waktu di akhir chapter kali ini. Dan Mimin nggak tahu ya apa maksud daripada perkataan Vegapunk itu, tetapi Mimin tahu kalau ada istilah distorsi ruang dan waktu, dan mungkin kita akan membahasnya di video berikutnya. Tetapi dengan munculnya kata distorsi di sini, di mana distorsi sendiri ya bisa dikatakan adalah perubahan sesuatu hal yang terjadi akibat sesuatu. Nah, bagaimana kalau perubahan fisik yang dialami manusia pada umumnya menjadi leher pendek atau tangan panjang, kaki panjang, dan kemudian lidah panjang? Seperti yang Mimin katakan tadi barusan, adalah fenomena distorsinya tubuh manusia biasa dengan tubuhnya suku Ming. Dan di sini Mimin akan memaparkan suatu bukti atau patokan yang mungkin mempertegas akan hal itu. Jika kita melihat daftar daripada harga jual di rumah pelelangan manusia di Sabondi, suku Ming, lengan panjang, kerdil, dan yang lainnya itu ya memiliki harga yang sama, sekitar 700 berry per ekor. Itu artinya keanomalian manusia yang memiliki bentuk khusus salah satu bagian tubuhnya itu sama anomalinya dengan suku Ming, karena mereka itu ya dihargai sama, berarti daya tarik mereka itu sama, yang artinya mereka itu sama. Dan karena mereka sama ya, maka bisa dimunculkan suatu spekulasinya kalau ya mereka sama, yang mana dari situ kita bisa memperkuat pradugaan kita kalau suku seperti ini adalah hasil distorsi manusia biasa dan suku Ming. Sensei,
人も所詮は動物です。Dan di sini ya, entah kenapa dari Mimin yang satunya lagi, bercanda ya guys ya, mengatakan kalau harga jual manusia dan suku Ming itu adalah clue. Yes, harga manusia atau lebih tepatnya di rumah pelelangan itu, manusia dihargai 500 berry, sementara Ming itu dihargai 700 berry. Nah ini dia, jika kita menjumlahkan dan mengambil dua angka saja daripada dua harga itu, yang mana menjadi 12 alias chapter 12, yang mana pada chapter 12 itu berjudul dog atau anjing, dimana ada kemungkinannya orang yang memiliki lidah panjang seperti Perospero kemudian Vegapunk adalah manusia yang terdistorsi oleh suku Ming yang berjeniskan anjing. Dan dalam masalah Perospero ya dan juga Vegapunk, kita bisa merumuskan historinya, dan ini cukup relate atau berkaitan dengan suku Ming yang dari bulan ataupun yang dari Zou. Yang mana pertama adalah kasusnya Perospero. Ya, kenapa Perospero bisa seperti itu, lidahnya panjang? Dan salah satu faktor utamanya tentu adalah kemungkinannya hasil kelakuannya Big Mom. Karena nggak mungkin dong Big Mom melahiri anak seperti itu kalau bukan dia nikah dengan yang seperti itu. Iya kan? Dan ini ya dipertegas dengan di Totoland sendiri juga hidup suku Ming di sana. Bahkan di satu sisi lainnya ada juga anak Big Mom lainnya yang memiliki bentuk unik, yaitu lehernya panjang atau leher ular, yang mungkin saja itu terdistorsi oleh suku Ming yang bertipekan jerapah atau ular. Dan masih terkait oleh Perospero ya, sadarkah kalian kalau sejauh ini nih orang selalu berurusan dengan suku Ming? Mulai tangannya yang buntung karena Pedro, terus Deonigashima juga berurusan dengan Ming dan dibully habis-habisan oleh Ming. Apakah ini nggak aneh? Apakah kita tidak berpikir kalau ini adalah hal atau semacam hal plot clue yang telah disajikan oleh Oda Sensei kalau keduanya emang berhubungan? Iya kan? Iya kan ya kan? Dan kemudian kita ke Vegapunk. Ya benar kalian, Vegapunk lidahnya juga panjang, dan ada kemungkinannya pula kalau keturunan dia itu ya juga terdistorsi oleh suku Ming yang bertipekan anjing. Nah selain itu pula kita tahu ya kisah mula-mula Vegapunk itu dimulai di Pulau Karakuri. Dan sadarkah kita semua kalau populasi sejauh ini yang ditunjukkan di Pulau Karakuri itu baru sedikit, dan dari sedikit itu ya ada satu hewan saja yang ada namanya ditunjukkan di pulau itu, dan itu merupakan anjing yang bernama Taro Imo. Nah itu dia, lagi dan lagi cukup relate. Selain itu pula Pulau Karakuri merupakan pulau yang juga memiliki sejarah di cover story annual dan berkaitan juga langsung dengan yang ada di bulan. Jadi tentu semua ini cukup masuk akal jika dibicarakan. Jadi pada intinya ya, suku-suku leher pendek atau tangan panjang, kaki panjang, dan kemudian lidah panjang ada kemungkinannya terdistorsi dari suku Ming di bulan dan juga di Zou. Jadi bagaimana menurut kalian?